Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update transfer Arsenal dan seperti apakah starting 11 Arsenal ke depannya. Tapi sebelum itu pastikan dulu kalian sudah support channel ini dengan cara subscribe dan juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Serta buat brother-brother yang menonton jangan lupa juga ya bagikan video ini kepada brother-brother yang lain. Terima kasih banyak. Dan tanpa banyak bacot lagi langsung aja yuk kita bahas seperti apa update transfer Arsenal. Beberapa belakangan terakhir kita mendapatkan kabar bahwa Arsenal sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa klub untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Lantas siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Yang pertama adalah Kai Havertz. Arsenal dikabarkan menuntaskan perekrutan dari Kai Havertz dari Chelsea menjelang Liga Inggris 2023-2024. Pemain asal Jerman itu diperkenalkan dengan balutan jersey The Gunners melalui media sosial klub pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Arsenal mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong Kai dengan bandrol sekitar 65 juta pound sterling atau jika dirupiahkan mencapai 1,2 triliun rupiah. Namun pihak The Gunners tidak menyebut secara pasti nih durasi kontrak pemain yang diberi nomor punggung 29 itu. Di laman resmi klub, Arsenal mengumumkan pemain internasional Jerman yakni Kai Havertz bergabung bersama kami dari Chelsea dengan kontrak jangka panjang. Kai Havertz nanti akan menjadi andalan di lini depan tim kudang peluru. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu menjadi andalan bagi sektor penyerangan besutan Mikel Arteta. Menariknya adalah Havertz masih akan menggunakan nomor punggung 29 di Arsenal. Nomor itu sepertinya cukup keramat ya baginya karena ia menggunakan nomor punggung itu saat bersama dengan klub-klub sebelumnya. Salah satunya adalah bersama dengan Chelsea. Dan Kai Havertz sudah melakukan tes medis, jadi akhirnya resmi diperkenalkan sebagai gacuan baru Arsenal. Kedatangan Kai Havertz disambut dengan sumringah oleh Mikel Arteta. Pasalnya, Kai dinilai sebagai pemain luar biasa dan akan bisa memberikan banyak hal bagi Arsenal. Di laman resmi Arsenal, Mikel Arteta mengungkapkan lebih lanjut, Kai adalah pemain dengan kualitas terbaik. Ia memiliki keserbagunaan yang luar biasa dan merupakan pemain yang cerdas. Ia akan membawa kekuatan ekstra yang sangat besar ke lini tengah kami dan variasi untuk permainan kami. Kami menyambut Kai dan keluarganya ke Arsenal Football Club dan kami semua bersemangat untuk mulai bekerja dengannya saat kami segera memulai latihan pramusim. Dan ada salah satu fakta unik tentang kedatangan Kai Havertz. Ia menjadi pemain ke-8 yang menyeberang langsung dari Chelsea ke Arsenal sejak era Premier League. Kisah pengkhianatan di dua raksasa London itu dibuka oleh William Gallas pada tahun 2006. Pada kala itu dia menyeberang dari London Biru menuju meriam London dengan status bebas transfer. Laksana Tiara kemudian mengikuti jejak dari Gallas tahun kemudian usai dibeli seharga 2,9 juta euro atau jika dirupiahkan mencapai 47,4 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2011 ada nama Yossi Benayoun menjalani masa pinjaman di Arsenal dari Chelsea. Petr Cech menambah panjang daftar pembelot London setelah pindah dari The Blues menuju The Gunners pada tahun 2015. Setelah itu ada David Luiz yang juga ikut menyeberang ke Arsenal pada tahun 2019. Ia dibeli dengan mahar 8,7 juta euro. Setelah itu ada nama Willian yang mengambil langkah serupa selang 1 tahun kemudian. Dan terakhir sebelum Kai ini ada nama Jorginho yang lebih dahulu mendarat di Arsenal dari Chelsea. Lanjut ke pemain yang kedua yakni Declan Rice. Kesepakatan yang dijalin antara Arsenal dan West Ham United untuk transfernya Declan Rice sudah berada di track yang tepat. Tawaran The Gunners yang memecahkan rekor transfer Inggris mencapai 105 juta euro untuk seorang Rice telah disepakati kubu The Hammers. Detail-detail terakhir sedang diselesaikan, termasuk struktur pembayaran sebelum Rice akan menjalani formalitas kepindahannya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Fabrizio Romano juga telah menembus rumor nih tentang kesepakatan yang runtuh antara Arsenal dan juga West Ham tentang transfernya Declan Rice. Fabrizio Romano kemudian mengatakan, apa yang bisa saya katakan teman-teman adalah ini sangat dekat. Percayalah, sungguh sangat dekat dengan Declan Rice ke Arsenal. Rumor yang beredar hari ini di media sosial tentang Arsenal atau West Ham yang meninggalkan kesepakatan, saat ini saya diberitahu bahwa ini tidak benar. Negosiasinya juga sangat maju. Ini benar-benar sudah di bagian akhir. Mereka sedang mendiskusikan poin akhir dari cerita ini. Medis belum selesai, tetapi itu akan terjadi di hari-hari berikutnya jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi jangan khawatir ya para penggemar Arsenal. Declan Rice sangat dekat dan ini tentang diskusi terakhir tentang persyaratan pembayaran untuk menyelesaikannya. Dan jika rumor itu seandainya tidak benar dan mereka seandainya telah sepakat nih, mengapa ya kedua klub itu belum juga memberikan pengumuman formal perihal perekrutan dari Declan Rice?
Sebagaimana diberitakan oleh Football London, transfer ini akan diumumkan oleh masing-masing pihak dalam 2 hari ke depan. Menurut Football London, kedua tim juga sedang menyelesaikan metode pembayaran yang mana itu mengenai tanggal angsuran yang akan dibayarkan oleh pihak klub London Utara. Dengan perekrutan ini sebetulnya sudah berada di pole position, kedua klub diperkirakan akan membuat pengumuman resmi di awal-awal pekan ini. Sebelumnya, 2 kali tawaran Arsenal ditolak nih oleh kubu West Ham karena dianggap tak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh manajemen The Hammers. Namun, Meriam London menolak menyerah, dan tawaran ketiga mereka yang akan memecahkan rekor transfer pemain Inggris pun akhirnya diterima dengan tangan terbuka oleh West Ham United. Dan tercatat Declan Rice sudah memperkuat West Ham selama 7 musim, di mana dia berhasil mencatatkan 245 penampilan di seluruh ajang resmi dan mengemas 15 gol selama periode tersebut. Kabar lain menyebutkan bahwa Declan Rice telah memotong liburan musim panasnya untuk segera menyelesaikan kepindahannya ke Arsenal dan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Setelah ia menjalani tes medis dan menyelesaikan semua komitmen dengan media klub, Rice kemungkinan akan menjadi rekrutan kedua The Gunners di musim panas ini setelah kedatangan dari Kai Havertz dari Chelsea yang dibeli dengan harga 65 juta pound sterling. Lanjut ke pemain yang ketiga adalah Jurrien Timber. Selain nama Kai Havertz dan juga Declan Rice, ada juga pemain dari Ajax Amsterdam, yakni Jurrien Timber. Proses transfer dari Jurrien sendiri terbilang cepat nih. Tidak sampai sebulan sejak Arsenal melemparkan tawaran pertama, kedua tim dengan segera mencapai kata sepakat soal biaya transfer. Arsenal awalnya melayangkan tawaran sebesar 34 juta euro kepada Ajax, yang kemudian tawaran ini ditolak nih oleh klub tersebut. Barulah di tawaran kedua sebesar 47 juta euro yang diterima oleh Ajax. Laporan Telegraph pun cukup yakin kepindahan Timber ke Arsenal hanya tinggal menunggu waktu saja. Sang pemain hanya perlu melakukan tes medis. Jurrien Timber juga bisa langsung diperkenalkan ke publik sebagai pemain anyar The Gunners paling cepat sebelum pekan ini berakhir. Sejauh ini proses transfernya Timber tidak ada masalah. Arsenal yang sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax sebelumnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Timber. Penentu secepat apa perkenalan resmi Timber adalah tes medisnya. Semakin cepat dan lancar tes medis, maka semakin cepat pula dia diperkenalkan ke publik. Di sisi lain, Marco van Basten mendesak Jurrien Timber untuk bertahan di Ajax Amsterdam selama 1 musim lagi sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Sebagaimana diketahui, Timber memang menjelma menjadi bek potensial di kancah sepak bola Eropa berkat kiprahnya bersama dengan Ajax. Talenta yang ia miliki mampu membius beberapa klub besar, sehingga pada bursa transfer kali ini namanya begitu mencuat di permukaan. Selain Arsenal, ada juga Manchester United yang menaruh minat pada Jurrien Timber. Namun, tim asuhan Erik ten Hag itu tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Ajax. Marco van Basten berharap nih agar sang pemain untuk lebih mempertimbangkan segala aspek sebelum pindah memperkuat Arsenal. Beliau mengatakan lebih lanjut, kamu harus pergi ke klub di mana kamu tahu pasti bahwa kamu akan bermain. Sebuah klub di mana kamu tidak hanya bermain tetapi juga menjadi penentu. Kamu sekarang berada di Ajax. Kamu harus memberi diri Anda kepastian tersebut. Dan dengan mendapatnya Kai Havertz, Declan Rice dan juga Jurrien Timber, beginilah penampakan starting 11 Arsenal musim 2023-2024 nantinya. Di sektor kiper itu masih ada Aaron Ramsdale yang masih tak tergantikan, sementara untuk Matt Turner mau tak mau harus rela menjadi deputinya. Di posisi bek kanan, Jurrien Timber bisa masuk jika Arsenal mengubah posisinya menjadi 3 bek saat menyerang. Timber tak akan mengalami masalah. Pasalnya ia juga bisa bermain sebagai bek kanan ataupun bek tengah. Kemudian di posisi bek tengah akan ada duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes, atau jika ada yang berhalangan mereka bisa digantikan oleh Ben White. Di posisi bek kiri tentu saja posisi Alexander Zinchenko tak tergoyahkan. Arsenal sekarang cuma hanya harus memikirkan siapa pemain yang pantas melapisinya. Untuk posisi gelandang, Arsenal memakai beberapa formasi pada musim 2022-2023 kemarin. Selain 4-2-3-1, mereka juga menggunakan taktik 4-3-3. Kadang Mikel Arteta menggunakan 4-1-4-1. Namun jelang kompetisi Premier League berakhir, Arteta kerap nih memakai formasi 4-3-3. Dengan formasi itu, posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Declan Rice. Tepat di depannya, yakni di sisi kanan, akan ada Martin Odegaard, sementara untuk di sisi kiri bisa diisi oleh Kai Havertz. Lanjut ke posisi lini serang. Nah, di depan tak ada perubahan untuk sementara ini. Di posisi penyerang tengah ada sosok Gabriel Jesus. Kemudian di sisi sayap kanan, Bukayo Saka masih mendapatkan garansi starter secara reguler. Performanya dari hari ke hari memang makin bagus nih. Kemudian di sisi sayap kiri masih ada Gabriel Martinelli. Ia juga nanti akan bersaing dengan Leandro Trossard untuk mendapatkan posisi tersebut. Well, Spopania, jadi seperti itulah bagaimana update berita transfer dari Arsenal.
Cukup sekian untuk update berita bola kali ini, dan jangan lupa juga nih untuk support channel ini selalu dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam olahraga.